Karena aku melihat kepala pelatihku melayang di atasku. Hei, siapa di sana? Tahu-tahu tiba-tiba gitu ada ngejawab. Bukan di sana tapi di sini. Dulu sewaktu aku masih hidup, juga takut kalau pemakaman sendirian. Halo, selamat datang Cinta Horor. Kembali lagi bersama saya Ren di sini dan teman saya Goli. member baru lagi nih ikutan. Kita mau ngapain sih emangnya? Mau ikutan ini dengar cerita-cerita creepypasta. Ya, jadi kita akan membahas cerita-cerita creepypasta nih, Bang. Jadi ya mungkin untuk baru pertama kali, Iya. jadi pikirannya tuh masih fresh gitu ya. Jadi teori-teori yang bakal dikeluarin nanti masih bener lah, nggak menyimpang Insya Allah. kayak yang udah-udah. Iya. Oke, kita langsung aja yuk. Boleh? Yang pertama judulnya Kepala Asrama. Kepala asramaku menyuruhku untuk tidak tidur lewat dari jam 10 malam. Aku pikir, bagaimana ia tahu jika saat lewat jam 10 malam aku belum tidur, padahal di kamarku tidak ada CCTV. Malam ini aku berniat untuk tidak tidur. Dan apakah pelatihku akan tahu? Saat jam 12 malam, aku sangat terkejut sampai badanku lemas karena aku melihat kepala pelatihku melayang di atasku. Lah. Begitu jadinya. Nah, berarti itu pelatih setan gitu maksudnya. Bisa jadi kuyang. Kuyang ya? Iya, kuyang. Kuyang. Jadi disuruh tidur nggak boleh lewat jam 10 malam sama si kepala asramanya. Ya udah, pas dia coba melanggar nih ceritanya. Ternyata kepalanya melayang, kepala asrama. Berarti kepala asramanya itu nyari yang nggak tidur biar dimakan gitu? Ini nyari darah ya? Iya. Berarti judulnya Kepala Asramaku adalah Kuyang. Iya, bisa. Oke, next ya. Next. Yang kedua judulnya Teman Berjalan. Malam itu aku minta tolong seorang pria di seberang jalan untuk menemaniku berjalan melintasi area pemakaman karena aku takut. Di tengah jalan dia berkata, "Dulu sewaktu aku masih hidup, aku juga takut lewat pemakaman sendirian." Ditemenin setan jalan. Iya. Padahal dia takut setan tapi ditemenin setan. Jelas lah ya, berarti itu bukan orang dia udah ngomong kayak gitu. Iya. Dulu sewaktu aku masih hidup, juga takut lewat pemakaman sendirian. Yang minta tolong harusnya mati dulu biar berani tuh. Sama aja ya. Ya minta tolong sama setan-setan juga. Ya udahlah, nasib. Lanjut. Oke. Ibu mengatakan, kita akan bermain petak umpet. Ayah juga akan ikut dalam permainan itu. Ibu mengatakan kepadaku untuk menemukan tempat yang benar-benar baik untuk bersembunyi. Dia mengatakan, ketika ayah menemukanku, maka aku harus kembali ke tempat ayah menghitung dan lari secepat yang aku bisa. Aku yakin benar-benar mahir dalam permainan petak umpet ini. Ayah pasti tidak akan menemukanku. Ayah mulai menghitung. Aku pun segera bersembunyi ke dalam lemari pakaian orang tuaku. Tapi ada yang aneh dengan lemari ini. Isinya agak kosong. Padahal biasanya selalu penuh. Kalau aku pikir-pikir lagi, koper yang biasanya ada di bagian atas lemari ini juga tidak ada. Sepertinya tadi kulihat koper itu ada di dekat pintu depan. Mereka pasti tadi sedang merapikan isi lemari ini, pikirku dalam hati. Lama ku tunggu ayah untuk menemukanku, tapi dia tidak kunjung datang. Aku mulai merasa lapar dan sesak di dalam lemari itu. Aku pun memutuskan untuk menyerah dan keluar dari lemari. Saat aku kembali ke tempat ayah menghitung, dia tidak ada di sana. "Ayah!" Aku berteriak memanggilnya. Tidak ada jawaban. Ayah dan ibu pasti bersembunyi. Mereka memang suka iseng.
Udah. Cukup panjang ya, udah. Tapi yang gue tangkap itu mah kayak ayah ibunya mau nelantarin dia ya jatuhnya ya. Iya ya, lemarinya kosong, udah Iya. dikosongin. Ya, Sedih sih. disuruh main petak umpet. Iya. Enggak. Kirain mau seneng-seneng nih diajak main kan, tapi ditinggal kabur. Tinggalin sendirian. Sedih banget. Ya gimana tuh kalau kayak gitu? Ya udah dia kelaparan dah tuh beneran, kagak dikasih makan dulu lagi. Dia dikasih makan dulu. Mendingan ke tetangga deh. Ke tetangga gitu minta tolong. Udahlah kasihan. Ya kasihan banget. Ya next aja lah. Judulnya Jembatan Rubuh. Semalam aku melewati jembatan gantung, tepat sebelum pukul 10 malam. Aku pergi ke toko dan membeli beberapa bahan makanan, lalu pulang ke rumah. Besoknya, aku menonton berita pada stasiun TV lokal. Reporter melaporkan, kemarin sebuah jembatan gantung roboh. Beberapa mayat ditemukan di reruntuhan jembatan itu. Mereka belum juga dapat diidentifikasi. Peristiwa itu diyakini terjadi antara jam 10 dan 11 malam. Di layar TV, mereka menunjukkan jembatan gantung yang aku lewati semalam. Itu dia jatuh apa udah aman? Apa selamat? Iya. Itu nggak ada sih, nggak ada penjelasannya lagi. Masih kurang ini ya. Ceritanya sampai situ aja. Cuma tapi mungkin intinya tuh dia melewati jembatan gantung tepat sebelum jam 10. Tapi nggak ketahuan dia pulang ininya tuh jam berapa gitu. Iya ya. Berarti lebih dari jam 10 kan? Heeh. Berarti ada dua kemungkinan. Iya nggak sih? Iya. Yang pertama tuh Selamat ya. Yang pertama selamat. Iya, bisa nonton TV lagi. Yang kedua Ya, itu arwahnya yang nonton ya, kali. arwahnya yang pulang dan dia telah menjadi korban. Iya, itu. Ya kalau gitu mah ngenes. Ya, next ya. Judulnya Teriakan. Saat aku sedang mandi, aku mendengar teriakan dari ruang tamu. Karena terkejut dan panik, aku berlari telanjang keluar kamar mandi dan menuju ruang tamu. Saat aku sampai di ruang tamu, aku melihat seorang perampok berdiri di dekat mayat ibuku, ayahku, dan adikku. Ketika perampok itu melihatku, ia melompat dari jendela dan kabur. Aku sangat takut. Aku tak tahu harus berbuat apa. Gimana? Ini lebih lucu kali ya. Kenapa emang? Ini perampok takut sama orang telanjang terus kabur apa gimana? Kenapa dia melompat dari jendela dan kabur? Itu lihat dia telanjang. Main keluar dari kamar mandi nganukan lagi. Tapi saya punya teori yang lebih Ini ya, lebih enak didengar. Jadi kan aku kan lagi mandi, Heeh. terus dengar teriakan gitu dari ruang tamu. Tapi sebenarnya intinya kayaknya di ini melihat seorang perampok gitu. Dia perampok. Tapi kenapa di situ ada mayat ibuku, ayahku, dan adikku gitu. Kalau misalnya itu kan dia pembunuh gitu, bukan perampok gitu. Oh. Iya, udah ini Berarti belum emang kayak udah. psikopat ya, bukan Yes, perampok. enggak sih, Jatuhnya. enggak justru si yang lagi mandi ini kan Oh, si iya. yang Iya, lagi iya, mandi. iya, iya. Iya, yang si lagi mandi mendengar teriakan gitu kan. Heeh. Itu bukan teriakan dari yang mati ini, tapi Iya, teriakan iya. si perampok gitu. Oh iya iya iya. Wah iya benar. Nah, ketika perampok itu melihat tuh, nah mungkin itu dia masih berlumuran darah gitu Heeh. Oh di iya. make badannya. sense. Lebih make sense ya. Bener itu. Ternyata dia habis bunuh tusuk-tusukan, terus mandi. Nah pas mandi ada perampok ya. Teriak, kaget. Teriak. Berarti perampoknya yang apes. Iya. Bisa aja nanti itu dia yang dibunuh. Iya bener. Ya jadi dia yang bunuh keluarganya gitu ya. Heeh. Lanjut, Lanjut. loh kok Kenapa? udah terakhir aja. Udah cerita yang ke-6 ini. Udah terakhir ini. Iya Bang? terakhir. Tapi sebenarnya ada surprise sih. Cuman nanti habis cerita terakhir ini dikasih tahunya baru. Surprise lagi. Iya. Oke, jadi langsung aja cerita yang terakhir ya. Ini kita berdua deh. Kita berdua bacainnya maksudnya. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi aku, jadi kamu. Ya. Oke. Nah, Aku. judulnya di sini. Hey,
Siapa di sana? Bukan di sana, tapi di sini. Waduh. Serem juga ini. Ada yang nyaut ya? Bayangin kalau kita lagi sendirian gitu ya. Ada suara, "Hei, siapa di sana?" Tahu-tahu tiba-tiba itu ada ngejawab, "Bukan di sana, tapi di sini." Deket Pak, ternyata di sini. Merinding cuy. Singkat, jelas dan padat. Langsung merinding. Tapi dia nyolot juga gitu. Siapa di sana? Gitu. Kayak nantangin. Jadi udah syukurin lo. Gitu. Nah itu dia cerita creepypasta kita di episode kali ini. Ada apa nih katanya? Ada surprise. Jadi di episode sebelum-sebelumnya itu kan kalau cerita creepypasta siapapun yang menjadi guest star, Waduh. di situ dikasih tantangan harus membuat satu buah cerita creepypasta versinya sendiri, walaupun bikin bingung kayak punya Salman. Itu bukan bingung, ya jelas. Iya, nggak apa-apa lah, yang penting ada gitu. Siapa duluan nih? Boleh duluan. Oke, judulnya Bisikan. Terdengar suara bisikan dari luar rumahku, tapi aku sadar aku sudah tulis sejak aku lahir. Berarti itu kopinya udah bener. Wah, positif sekali Anda ya. Ya gitu, jadi Iya, itu gimana tuh? itu Antara dia udah bener tuh. Iya. atau enggak itu suara dari mana gitu. Tapi dia bilang dia denger gitu. Iya. Dia dari lahir. Udah tulis Pak. Kalau gue jadi dia sih, gue auto seneng. Dari lahir tuh, tahu-tahu bisa denger bisikan. Bisikan. Tapi nggak ada yang ngebisikin, gimana nggak ada sosoknya? Ya, sama-sama takut. Ya udah, itu passion saya sih Pak. Kayak Oke. gitu. Gimana? Mau menerima tantangan? Challenge accepted. Mantap. Gue punya satu. Wah, nyiapin. Udah Saya nyiapin. sudah prepare. Oke, ternyata sudah bocor. Judulnya pertemanan. Aku sangat menyukai teman-temanku. Pertemanan kami sangat kental dan lengket pada saat mereka berada di dalam mulutku. Ya. Pertahanannya kental dan lengket. Iya. Dimakan temennya. Iya dong. Pakai susu Kanibalisme. kental manis. Yang lengket tuh darahnya kental dan lengket. Apa tadi katanya dia? Yang awalnya tadi? Aku sangat menyukai teman-temanku. Oh, aku sangat menyukai teman-teman. Iya. Ya. Dia suka dagingnya. Ya udah, kalau itu aku tidak ingin menjadi temanmu. Karena saya psikopat. Iya. Cakep tuh Pak. Lulus. Lulus langsung, Oh, udah langsung. berarti untuk next episode akan diundang lagi. Membuat lagi dong saya pusing nih. Oke, jadi seperti itu teman-teman episode creepypasta kita kali ini. Yeay. Dan buat kalian semua yang punya cerita-cerita creepypasta yang seperti kita bacain tadi atau yang tadi udah kita buat masing-masing, bisa kalian tulis di kolom komentar pada video di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk support terus channel kita dengan cara Like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Bye.